Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar praktikum sensor dan aktuator. Di sini kami akan mempresentasikan rangkaian dari sensor PIR. Kelompok kami terdiri dari 1. Sahlan Wijianto, NIM D400-190-101 kelas M. 2. Ferry Dustiawan, NIM D400-190-119 kelas L. 3. Firmansyah Putra Taufik F, NIM D400-190-147 kelas C. Next. Komponen yang kita gunakan di sini adalah 1. Sensor PIR, 2. Resistor, dioda, IC LM741, baterai, dan lampu LED. Next, fungsi dari komponen. 1. Sensor PIR. Pada sensor PIR atau Passive Infrared Receiver adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor PIR atau Passive Infrared Receiver bersifat pasif. Artinya sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Next. 2. Resistor. Komponen yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Pada rangkaian ini, kita menggunakan total 4 resistor dengan spesifikasi 2 buah berinstansi 10 k ohm dan 2 buah berinstansi 220 ohm. Yang ketiga, dioda. Fungsi dari komponen ini mengalirkan arus pada satu arah tertentu yang disebut arus maju atau forward dan menghambat aliran arus pada arah sebaliknya atau reverse. Secara sederhana, dioda berfungsi melewatkan arus satu arah saja. Yang keempat, IC LM741. Komponen ini memiliki 8 buah pin dari pin 1 sampai 8. Kemudian komponen ini akan bekerja apabila mendapatkan inputan tegangan dengan besaran tertentu. Yang selanjutnya adalah baterai. Komponen ini merupakan sumber tegangan dari rangkaian yang dibuat, di mana kita menggunakan baterai dengan tegangan 5 volt. Kemudian untuk komponen yang terakhir adalah lampu LED. Nah, komponen ini digunakan sebagai indikator untuk sensor. Apakah sensor sedang membaca gerakan atau tidak? Pada rangkaian ini kita menggunakan 2 buah LED, yaitu berwarna merah dan biru. Kemudian yang selanjutnya ialah cara kerja rangkaian. Untuk cara kerja dari rangkaian ini sangat sederhana, di mana saat dalam kondisi normal, maka pin out pada sensor tidak akan mengeluarkan tegangan ke IC, dan indikator LED akan menyala sebelah bawah. Kemudian, saat sensor mendeteksi adanya gerakan, maka pin output sensor akan mengeluarkan tegangan ke pin 2 IC, sehingga indikator LED yang menyala akan berpindah dari bawah ke atas. Pada rangkaian ini, kita menggunakan 2 buah LED berwarna merah dan biru, di mana biru akan menyala saat tidak membaca gerakan, kemudian merah akan menyala saat sensor membaca gerakan. Untuk yang selanjutnya ialah video dari hardware yang kami buat. Di sini kita sengaja menggunakan baterai sebesar 9 volt, padahal yang dibutuhkan rangkaian hanya 5 volt. Jadi pada rangkaian hardware ini kita sengaja menambahkan 1 buah resistor beresistansi 220 ohm untuk menurunkan tegangan dari si baterai. Dan setelah kita berikan resistor, maka tegangan yang ada di baterai menjadi 4,8 volt seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan 2 buah LED, yaitu berwarna biru dan merah. Saat
berwarna biru maka sensor sedang tidak membaca gerakan, dan saat berwarna merah dia itu sedang membaca gerakan. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Nah, di sini saat sensor membaca gerakan dia akan berpindah merah, dan saat tidak membaca gerakan dia akan berpindah ke biru lagi. Nah, itu saat membaca gerakan dia berwarna merah, saat tidak membaca gerakan dia berwarna biru. Meskipun ada sedikit delay. Kemudian yang selanjutnya agar lebih jelasnya lagi kita berpindah ke simulasi Proteus. Di sini untuk simulasi Proteus tidak jauh beda dengan si hardware tadi. Di mana yang pertama kita itu menggunakan baterai sebesar 5 volt, kemudian dari sisi positif kita alirkan ke dioda untuk penyearah, kemudian hasil dari dioda tadi dimasukkan atau dialirkan ke kaki 7 IC LM741 dan juga kaki VCC dari si sensor. Nah, cara kerja dari sensor ini adalah saat dia membaca gerakan, maka dari kaki output dia akan mengalirkan atau bernilai 1, dan saat tidak membaca gerakan maka dia akan bernilai 0. Untuk lebih jelasnya akan saya play. Nah, di sini saat ini bernilai 0, maka sensor dianggap tidak membaca gerakan, dan dari kaki output dia bernilai 0, dan indikator yang menyala ialah LED yang bawah, yaitu yang berwarna merah. Nah, saat sensor itu saya beri nilai 1 atau dia dianggap sedang membaca gerakan, maka otomatis LED-nya akan berpindah dari bawah ke atas, yang semula merah menjadi biru seperti itu. Kurang lebih untuk cara kerja dari rangkaiannya seperti itu. Pun, monggo ditutup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.